Halo, selamat pagi. Nah, apa kabarnya kali ini anak-anak? Tentunya sehat semua kan? Pasca PAS kali ini kita mengadakan class meeting. Nah, temanya apa Ibu? Nah, class meeting hari pertama ini Pak Fuad, temanya yaitu The Millennial Entrepreneur, tentunya dengan Bapak Sony Hendarto. Betul sekali. Siapa sih yang tidak tahu dengan Pak Sony Hendarto? Nah, Siapa itu Pak Fuad? siapa ya? Nah, Pak Sony Hendarto ini adalah businessman di Kota Madiun ini. Wah, gila, ada banyak sekali bisnisnya. Ada di bidang kuliner, ada juga di bidang mungkin apa ya, seperti dealer dan masih banyak lagi. Nah, maka dari itu penasaran kan? Ayo kita tanya langsung sama Pak Sony Hendarto langsung. Yuk, ikuti. Halo, kebetulan Mas Sony udah ada di sini ternyata. Selamat datang, mari silakan. Oke. Monggo. Mungkin sambil jalan-jalan mungkin Pak ya, Pak Sony. Nah, mungkin sebelum ke bisnisnya, kami tanya tentang kepribadiannya Bapak mungkin. Punya anak berapa sih Pak? Anak saya 2. Oh gitu. 1 sudah lulus sekolah patisserie di Australia dan pulang sekarang buat roti, bantu saya buat cafe shop di Hotel Merdeka Ueno. Oh, Ueno. Ueno itu anak saya yang buka dan malu. Itu ngomong cewek apa cowok Pak? Cewek, salah satu namanya. Yang kedua? Yang kedua cowok, Sebastian. Lulus 1 tahun lalu, bantu saya. Saya ajak kerja, saya ajak audit, semacam begitu. Nggak seberapa dengar ya? Jawab saja ya. Sorry. Jadi anak saya 2. Anak saya yang 1 perempuan, yang 1 umur 24 tahun, yang 1 19 tahun. Mitra Harapan juga. Iya, lulusannya SMP-nya ya. SD sampai saya Mitra Harapan nggak ada SMA. Kalau di SMA sebenarnya dia mau sekolah di sana. 12 tahun Apalagi kecil gitu. Dan cukup menyenangkan. Dia bisa bahasa Mandarin. Jadi saya bapaknya nggak bisa, kalau sama neneknya di rumah bahasa Mandarin dulu. Kalau sama Bapak ngomongnya bahasa Indonesia ya? Bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Untuk berkecimpungnya mungkin di anaknya mungkin tahu tadi usahanya ya di UIN tadi ya. Ya. Nah, yang kedua ngebantuin saya, jadi memang saya aja dia belajar. Jadi saya lupa namanya ownernya Sony Corporation. Jadi pada waktu dia meeting itu anaknya disuruh duduk aja dengerin. Nah, jadi anak saya sekarang tuh saya suruh duduk sebelah saya dengerin gitu. Bapaknya meeting dia duduk aja dia. Nanti kalau pulang kamu tadi belajar apa? Oh, belajar ini. Begitu jadi belajar di lapangan ya. Saya juga tanya sama dia gitu apa yang kurang dari saya yang kemarin saya dipisah sama anak saya yang laki. Papa kalau ngomong terlalu keras jadi karyawannya takut. Padahal ya memang style saya ngomong begitu. Kayak orang teriak, kayak orang marah, apalagi kalau saya lagi berdebat satu masalah, tapi kan berdebatnya di meja meeting selesai. Cuma saya orangnya gitu, tapi anak saya bilang gitu. Kamu ngomongnya agak kalem dikit. Asalnya Madiun? Saya lahir di Solo, gitu, kecil di Solo sampai kelas 6. Ya, bapak saya pindah ke Madiun, istri saya orang Madiun. Anak saya 2 lahir di Solo juga. Saya sempat tinggal di Solo sampai sekarang. Ya, tapi Solo kan terkenal halus ya, tapi kok malah keras ya suaranya. Ya. Kayak orang Batak ya. Mungkin Solo versi Batak. pertanyaan selanjutnya sambil Ya, jalan mungkin. monggo. Mungkin biasanya ada yang tanyakan mungkin. Oh iya. Di kafe mungkin. Asal semua ya. Iya Pak Sony, saya tuh kemarin tertarik dengan statementnya Pak Sony yang walaupun Bapak ini pengusaha tapi tetap menanamkan biji dan sopan santun kepada pelakunya. Nah, kenapa apa yang melatar belakang Bapak sampai zaman sekarang
harus menanamkan budi pekerti dan sopan santun itu loh yang Itu. apa? Saya itu sering saya sekolah saya di luar negeri. Saya dulu sekolah di Amerika, terus saya lulusan saya sebenarnya perhotelan di Switzerland, Swiss gitu ya. Jadi di sana itu saya melihat budayanya beli itu kalau naik bis ada orang tua, otomatis kami berdiri yang muda, ada orang tua, ada orang hamil, Misalkan duduknya hamil itu kan pun sebenarnya budaya di Jawa juga terus ya lihat cuma kan sekarang milenialnya agak kurang jadi saya ini kok saya punya satu tempat bermain untuk anak-anak gitu ya. Jadi kami mengajarkan seperti budaya itu. Jadi harus mempelajari harus istirahat dengan cara bicara, hal-hal yang kayaknya sekarang kok jadi semakin langka. tabu ya. Gitu ya. Saya setuju sama Pak Sony, soalnya banyak sekali anak-anak yang muda sekarang itu etikanya semakin turun ya Pak. Pak ya. Kita tanamkan mulai segini mungkin. Ini sekolah juga harus berperan ini. Apalagi di guru agama ini. Mungkin Pak Sony pesan-pesannya untuk siswa-siswi kita harapan Pak tentang penanaman budi pekerti dan sopan santun untuk anak-anak siswa-siswi ini harus bagaimana sih Pak? Ada satu quote bahasa saya lupa attitude itu membawa Anda ke attitude gitu. Jadi attitude itu adalah tingkah laku itu membawa seberapa nanti Anda akan Anda begitu. Jadi masih kecil, masih muda, budayakan respect, hormati, sabar bicara, cepat mendengar, jangan ngomong dulu, belum mendengar gitu. Actionnya nanti dulu, dengar, pikirkan. Karena di bisnis kejadian begitu itu sering kali terjadi. Jadi menurut saya jadi yang mendengar yang baik. Tuhan, Gusti Allah gitu ya. Kenapa menciptakan kuping kita 2 mulut kita 1? Karena kita disuruh mendengar lebih banyak daripada ngomong. Logikanya gitu ya. Logikanya gitu. Kalau kita suruh ngomong banyak mungkin mulut kita 2, kupingnya 1 ya. Jadi itu adalah hal yang basic dan menurut saya itu yang salah satu kunci kesuksesan. Saya mendengar anak saya mendengar kawan saya. Jadi ketika itu saya ketemu sesuatu dan saya apa yang bisa saya perbaiki untuk mereka. Juga untuk mendengar konsumen saya juga. Mendengar konsumen adalah yang paling penting. Berarti betul ya, budi pekerti, sopan santun, etika dan lain sebagainya ya juga diterapkan oleh Pak Sony ini untuk anak-anaknya. Ngomong-ngomong, di situ sportnya bagus ya Pak, yang love itu Pak. Ayo sana mungkin Pak. What you gonna do with that dessert? Hey, babe, this my new shit. I'm the black bitchy bitch with the roof missing. If it don't make dollars, don't make sense. Sudah penanaman budi pekerti dari sejak kecil oleh anak-anaknya Bapak Sony. Nah, Karena kami dengar Pak Fuad, putra-putrinya Bapak Sony ini memiliki attitude yang Bagus. sopan santun yang bagus Betul. sekali dari Bapak Ibu. Alhamdulillah. Ya. ini beneran loh Pak. Alhamdulillah, makasih. Oke. Nah, ini tadi sudah ngomong kepribadian dari Bapak Sony sendiri. Kali ini yang opening tadi kita sudah buka tadi apa tentang kesuksesannya dari Pak Sony sendiri. Kali ini di usaha apa sih Pak selain di iCloud ini misalnya salah satunya ya? Apa aja sih usaha Bapak selain di sini? Apa aja bidangnya? Saya usahanya ada di 4 sektor. Di Madiun ya? Ada di Madiun, ada di luar. Oh, iya. Satu saya di bidang
kuliner, food and beverage. Saya kelola club, kelola Lombok Hijau, kelola Ueno, kuliner, Ueno dan tempat itu satu sisi dan food court di Mataram. Ya, saya di sana ada stok pabrik. Itu di kuliner. Kecuali saya di motor, saya di Lurhina. Oh gitu. Karena aku motor, ya sebelahnya Matahari itu kantor saya ada di depan juga di Ropo kalau di Madiun dan di Blitar agak jauh ya. agak yang sebenarnya memang bisnis saya ini tidak banyak orang yang menggeluti, tidak banyak orang yang tahu. Saya operator arena rekreasi keluarga. Kalau Anda ke Matahari itu Ini Matahari yang mana nih? Matahari Madiun. Plaza Madiun ya? Plaza Madiun bukan Lawu. Plaza Madiun itu ada game center itu saya harus di belakang sana setelah food court itu ada kids arena rekreasi untuk anak-anak, kids republic kids, kita kids itu saya biasanya punya beberapa. Terus terakhir saya punya sedikit belajar karena sebenarnya sudah tak muda lagi main di properti. Kepala tiga kok. Main di properti punya beberapa perumahan, punya beberapa tak terlalu tua-tua jual rumah kecil-kecil gitu. Itu bisnis saya. Jadi ada 4 bisnis ya, otomotif, F&B, game center, dan properti. Tadi sudah dijelaskan begitu banyaknya ya. Nah, tapi begitu banyaknya usaha tersebut pada Pak Sony, mungkin dimulai dari usia berapa sih? Kan penasaran kan? Banyak segitu loh Pak, ada berapa tadi? 10 atau 30 itu tadi. Mulai usia berapa digelutinya itu loh Pak? Mulai usia berapa? Nah ini untuk rekan-rekan adik-adik, saya ini sebenarnya kerjanya agak terlambat karena saya tuh dulu sekolah itu nggak serius gitu ya. Saya itu sekolahnya dulu nggak, saya nyesel ya, saya nyesel. Kalau saya boleh waktu diputar gitu, saya mau sekolah yang benar-benar Santai tapi serius lah ya. Karena saya itu pernah kuliah, ikut-ikutan teman aja. Teman saya keterima di akuntansi, accounting gitu ya. Saya ngikut, saya Jogja 2 tahun. Saya buang-buang waktu, saya nggak lanjutin. Waktu, pikiran, uang juga. Saya cuma ngelawan sekolah nggak, makanya adik-adik pikirkan mulai sekarang kamu mau jadi apa. Tidak harus ambil ekonomi manajemen. Jadilah event organizer, jadilah YouTuber. Sesuai passionnya ya. Iya, jadilah. Orang kadang-kadang nggak pernah tahu ada satu Michael Wright gitu. Orang di Bali, orang Australia. Siapa namanya Indonesia ya? Bangun taman. Walah. Nah, kalau hotel itu taman puluhan gitu loh. Jadi jagonya bangun taman. Kadang-kadang kita itu kerja nggak harus yang sekarang itu kan tidak harus yang harus manajemen kerja di kantor ya. Kantoran pakai jas. Pakai jas YouTuber aja hasilnya segitu ya kan. Belum food blogger, banyak sekarang kerjaan itu semakin gampang sekarang. Cari duit itu semakin gampang gitu ya, marketplace, Tokopedia, apa aja bisa semakin. Jadi adik siswa ya. Siswa Mitra Harapan. Selagi muda pasang target yang tinggi, cita-cita yang tinggi, masih dream ya, dream yang besar untuk menjadi dan yakini saya yakin pasti tercapai. Ya. Pak, kalau melihat usahanya Pak Sony yang begitu banyak, terus total karyawannya berapa itu Pak? Betul itu. Sekarang itu sampai tidak bisa dihitung. Kira-kira deh Pak berapa? 1.000-an lebih. Usahanya ya. Nah, syukur saya bersyukur memang beberapa anak yang memiliki
sana lama berhenti, terus mereka menemukan bisnis dari usaha sendiri. Ya saya syukuri ya jadi lebih baik. Pokoknya kalau uang dari saya itu prinsipnya harus lebih baik, jangan keluar, enggak, lebih baik. Dan saya mengizinkan dia bisa belajar, dia bisa mendapatkan ilmu selama perjalanan saya. Nah, saya sih kalau berhenti ya, tapi selama pandemi ini ada satu hal untuk membanggakan, saya nggak memecat, mengeluarin, memphk karyawan. Kalau mereka mungkin pada waktu itu dia mulai Gojek kayak, mulai apa, hasilnya bagus, waktunya lebih fleksibel, akhirnya berhenti ya saya izinkan nggak apa-apa, hidup ya. Tapi untuk mengelola karyawan banyak itu pun juga pasti tidak mudah ya Pak. Ya. Belajar sana sini. Ya. Menurut saya mengelola karyawan itu memang tidak banyak orang yang bahasa Jawa itu tekan hati, percaya. Jadi udah nggak satu itu ya udah, dia di sini, dia harus di sini, dia saya target dia setiap bulan katanya selesai gitu, dia mencapai berapa persen, saya kasih mencapai berapa persen, saya kasih kebebasan gitu, karena di Motivation 3.0 gitu di dunia grab itu orang itu tidak bisa hanya dimotivasi dengan uang saja. Pada saat tertentu itu orang satu diberi otonomi, kebebasan. Dia mau mengambil, Pak saya mau ngadakan musik, oke. Pak Senin saya renang tak bebaskan, oke. Pak saya, ya jadi orang itu merasa ini miliknya dia karena dia bisa berbebas. Yang kedua itu diberikan mastery itu penguasaan. Jadi tim saya itu saya coachingkan, saya sekolahkan, saya suruh ikut. Ini coaching yang meyang bukan? Coaching yang meyang kan? Coaching ya? Coaching beneran, coaching action coach di Surabaya. Jadi saya menurunkan mereka. Jadi paling tidak itu cara berpikir mereka itu sama seperti cara berpikir manusia. Saya ketika ngepush mereka, saya itu nggak terlalu susah-susah. Dan yang terpenting ketiga itu saya tahu purpose-nya mereka. Jadi saya itu senang baca buku, senang berteori gitu. Karena kenyataan di dalam hidup ini memang teori. Jadi satu tadi otonomi ya toh, otoritas gitu. Kedua mastery, ketiga itu purpose gitu. Purpose itu tahu tujuannya. Dia kerja di apa? Misalkan nih ada sopir taksi yang di Makassar bekerja itu, dia bilang saya bekerja itu mulai pagi subuh sampai jam 12 malam. Kenapa Bapak kerja sedemikian mongso, sedemikian loyo? Bahasa Jawanya gitu ya. Selagi ibu saya mampu berjalan masih sehat, saya mau naik hajikan, saya mau umrohkan. Itu purpose. Kalau kita tahu purpose-nya seseorang, hard button-nya, maka kita memotivasi dia. Itu gampang. Jadi kita harus tahu, Anda kerja di Mitra Harapan, purpose-nya apa? Nah, kalau saya tahu gitu, saya nge-push Anda itu jauh lebih. Ya kira-kira. Jadi 3 hal yang motivation 3.0 itu ya, otoritas, mastery itu penguasaan di sekolah, aneh di internal begitu kan. Ketiga tahu purpose-nya, tujuan atau planningnya. Dia punya rencana apa? Pantas karyawan Bapak tadi banyak sekali ya, betah sekali dilatihkan ikut pelatihan. Syukurlah. Enggak sih itu bersyukur gitu. Seperti keluarga ya. Ya. Karena ini meskipun anak-anak, karena jadi pimpinan itu tidak cuman nyuruh-nyuruh gitu ya. Manajemennya Pak. Oh gitu. Karyawan tuh di dalam perjalanannya tuh banyak problem.
Oh iya, dalam tangan. Misalkan masalah keuangan pribadi, dia tidak bisa ngatur lagi kena pandemi, Iya, COVID-19. duitnya belum cukup, sudah kredit mobil, ya toh? Orang sekarang itu kan, apalagi adanya Instagram, itu kan lifestyle, terus hedon, hedonism ya, hedonnya itu tinggi. Ya, saya selalu mengajari mereka bagaimana menabung, mengatur keuangan pribadi, pengeluaran yang untuk bersenang-senang berapa persen, pengeluaran yang disimpan berapa persen, pengeluaran yang diinvestasikan lagi berapa persen. Itu sisi kesehatan. Ada di Gojek kami diajari apa yang terjadi ketika saya katakanlah kebetulan saya di Legenda, saya fannya Marc Marquez jatuh, mestinya dia pasti juara lagi. Marc Marquez jatuh, patah tulang selama setahun nggak bisa. Dan Honda, apa yang terjadi ketika Ronaldo kakinya patah atau Ronaldo mati? Gimana Juventus gitu ya? Gimana Barcelona tanpa Messi gitu ya? Kan karyawan juga gitu, karyawan yang gitu kesehatannya mesti saya jaga. Kamu jangan kamu diet gitu, karena kalau ada apa saya susah. Jadi menjadi bapak itu tidak cuma ngajari teori manajemen, teori sini, itu teori itu. Yang ketiga yang sering terjadi, maaf meskipun ini anak-anak moral gitu, kadang-kadang ketika bekerja tiap hari ketemu dengan bawahannya dan depan. Ini saya ngomong realistis loh ya, meskipun ada anak-anak SD SMP ya, itu dijaga. Jadi saya ini persis seperti bapak gitu loh, ngomongnya anak kamu ya harus sama istrimu, anakmu ingat kerja, karena kalau masalah itu ya nggak bisa kerja. Jadi hal-hal yang di luar itu menurut saya banyak hal yang harus dibahas untuk kesuksesan. Jadi leader itu harus ngaturnya itu tentu secara kerjaan dia mudeng, SOP mudeng, IPM mudeng. Setelah itu kesehatannya sehat, setelah itu keuangannya juga tidak ada masalah. Saya punya orang yang pinter, sehat apa, tapi sukanya judi, duitnya habis. Wow, pintar mutar-mutar perusahaan, jadi nggak bisa mikir. Nanti dicari debt collector, aku tanda terus kerja kan nggak bisa jalan. Ini saya ngomong berdasarkan Fakta. saya jalani gitu. Jadi misalnya saya sangat paham bahwa kenyataannya itu menjadi seorang pimpinan itu hampir sama seperti seorang pak gitu loh kan. Bapaknya para karyawan. Anak ini aja omong anak kakek dicoba, Diet. olahraga gue wis terlalu gemuk. Jadi hal semacam gitu itu banyak. Kita mau cari spot untuk duduk, Pak Fuad. Mungkin karena topik kita semakin menarik ya, kita mungkin sambil duduk. Ayo. Yuk, ikut yuk. Nah, malah duduk kita setelah Yang lama. Oke. Nanti sudah mulai serius, sudah mulai beranjak ke pengusaha yang benar, yang real itu seperti apa sih? Nah, kali ini mungkin karena kita hampir 8 bulan ya Pak ya, terkena dampak pandemi COVID-19 ini. Mungkin dari Bapak sendiri sebagai pengusaha di Kota Madiun ini, apa sih Pak ini dampak dari COVID-19 ini untuk usaha Bapak? dampaknya, aduh banyak sekali. Tadi kan ada sektor kuliner dan lain sebagainya kan. Tapi thank God saya coba meskipun belum dari 100% ya, beberapa 85%, 75%, atau juga belum kembali, tapi it's okay, bisa jalan, itu saya syukuri. Tapi memang betul-betul berat waktu di kami restoran kami harus tutup, hanya boleh melayani delivery aja. Itu cukup berat karena
tidak mudah merubah. Mereka itu kadang di sini kan mereka cari musik ini, duduk ini, lihat bola benar. Kalau mereka mau delivery, ya ngapain beli di saya, harganya lebih mahal. Delivery ya mie gacoan aja sudah lebih perutnya kenyang, lebih apa itu kan. Jadi tidak sesimpel macam-macam lah, macam-macam. Tapi saya setuju sih dari omongan Bapak yang pertama tadi, misalnya ada dampak dari Fokus Gambut ini naik satu tingkat. Nah, banyak sekali teman-teman saya mungkin Pak mau buka usaha, terus karena anjlok, misalnya nggak jadi rusuh lagi Pak. Nah, seperti itu. Tapi dari Bapak ini omongannya dari tadi sudah benar sekali, kalau ada masalah itu malah meningkatkan satu tingkat Pak ya. Kan saya ini hidup ini gini, kita tuh maunya itu ke kanan gitu ya, tapi kadang-kadang kita bisa menemukan sesuatu di satu tingkat yang kayak saya beli ini, saya itu nggak pernah di tempat itu, saya nggak pernah tahu tempat itu. Saya itu kenal sama Pak Dodi, kepala cabang Mall. Kebetulan pemiliknya ini kredit di Banyuwangi macet. Terus ditawarin ke saya bilang, kalau saya suruh beli, saya nggak punya duit. Saya nggak punya plan untuk beli. Bukan ini saya beli. Kalau kamu kredit itu ya tak beli. Akhirnya gitu. Maka saya pilih, saya renovasi, 9 tahun, jadilah ini. Jadi di awal saya nggak pernah mikir hidup itu. Saya pertama jualan ayam goreng, ditawar ini, kenal ini, maka itu adik-adik, para siswa SMP Harapan, banyaklah berteman dengan semua orang. Jadi gitu, salah satu buku intinya bagaimana menjadi kaya, saya lupa bukunya. Yang penting itu reaksinya itu bagus. Kalau temannya banyak, tiap hari telepon, tiap hari connect, itu pasti nanti rezeki itu akan muncul gitu. Jadi bertemanlah dengan banyak orang. Betul. Ya. Kita nggak tahu nanti ke depan teman kita, relasi kita bentuk apa. Betul. Oh ya Pak, kalau usaha sampai segini besarnya dan banyak, pasti kendalanya kan ada juga. Kendala apa yang pernah Bapak alami mungkin bahkan sampai itu titik balik Bapak bisa langsung sukses. Kendala yang pernah Kendala tapi sukses. Enggak, maksudnya Mungkin waktu merintis bisnis itu Pak. Nah, mungkin mohon maaf modal atau gimana? Modal sih saya kebetulan bapak saya punya aset, saya pikir saya utang piutang, saya dikasih sama dia. Yang bahaya itu Ini. terlalu ambisius. Bukannya malah lebih ambisius, malah lebih bagus ya Pak? Ya nggak apa-apa. Tapi kamu itu harus kuat di banyak sisi. Punya tim yang hebat, Seimbang lah ya. punya audit yang hebat, punya sistem yang hebat. Jadi itu kamu baru ambisius banyak. Orang kadang-kadang jual di satu sisi baru sukses, dia pikir di copy di tempat lain kamu. Saya franchise satu restoran terkenal di Indonesia dia. Saya sukses juga karena saya ada di Madiun, franchise itu franchise. Saya ada di Madiun, saya bikin franchise. Saya buka di Jember, saya buka di Solo, saya buka di Purwokerto, apalagi nih? saya buka di Tegal, saya buka di Malang. Terus Ya, banyak sekali ya. Saya buka di Kediri. ada lagi? Loh, Masih ada lagi? tapi sekarang tutup semua. Waduh. Karena pada saat itu saya sama bank sangat gampang, pinjam uang sangat gampang, buka gampang, saya pikir sistem gampang, tapi begitu jauh. Saya tidak bisa mengontrol dengan baik, saya tidak punya orang yang baik, saya tidak punya sistem yang baik. Serius itu saya bukain semua itu. Ya mulai dari Pekalongan, Tegal, Solo, Madiun, Kediri, Jember, Malang, 7 cabang. Sekarang tutup semua. Waduh. Karena saya belum menyiapkan tim yang hebat. Saya
ada franchise, saya pikir franchise pasti kan ngomong namanya suka franchise gitu. Iya. Saya kalau punya tim di Barcelona kemana waktu itu politik benar konsisten dan akhirnya saya intinya itulah ambisius banget. Terlalu ambisius banget, tapi tanpa passion juga nggak baik. Ya. Nggak apa-apa, ambisius nggak apa-apa, tapi betul-betul paham apakah saya itu sudah kuat, tim saya sudah kuat, sistem saya sudah kuat, uang saya sudah kuat. Nah itu kalau semuanya sudah kuat ya monggo, tapi kalau uangnya masih tinggi di bank, timnya nggak hebat, sistemnya nggak karuan, nah itu akan banyak orang yang jatuh. Betul. Spot lagi ya. Soalnya ini udah mulai panas ya. Panas di sini, soalnya asinan. Ini udah mulai panas soalnya. Oke, ayo. Yang telah tertempuh merasakan kita ketujuh